Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita minggu ini. Kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu ini Tuhan, buat nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau layak kami tinggikan dan kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Benar Tuhan, Kau layak kami tinggikan, Dimuliakan Kau layak kami muliakan, ke sebab Kau telah naik surga, menyiapkan tempat bagi kita semua Tuhan. Kudus-Nya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan Dimuliakan naik ke
Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh penuhi kami Tuhan. penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Katakan Roh Kudus, Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami semua. penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. ini Datang kerendahan hati kami. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Roh Kudus, Kudus, ini hamba-Mu.
kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, mengalirlah dengan Roh Kudus. pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 pulihkanku. hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan bisa tumbuh berbuah di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan menunggu selesainya PSBB dan bersihnya virus corona, maka tak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Mei yang adalah pasca hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dengan demikian kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menyertai, melindungi di dalam setiap kehidupan kita, serta kita boleh memahami akan kasih dan kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, banyak orang yang tidak percaya, termasuk murid-muridnya. Itu sebabnya setelah kebangkitannya, dia menampakkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi kita dapat memakluminya. Mengapa Yesus menampakkan dirinya dengan berulang-ulang kali, dengan sedemikian rupa? Dia berusaha datang kepada murid-muridnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia hidup. Dia datang kepada muridnya bukan tak berwujud, tetapi Yesus menampakkan dirinya dengan tubuh yang utuh. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 mulai. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dengan ayat ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tubuh seutuhnya. Sama seperti kita melihat seorang manusia. Yesus datang dengan penuh perhatian kepada murid-muridnya.
Selama murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus selalu mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, agar supaya apabila Yesus kembali ke surga, murid-muridnya bisa dewasa secara rohani dan mandiri. Tuhan mau agar supaya murid-muridnya mengikuti jejaknya, memberitakan kabar kesukaan, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan pengampunan kepada orang-orang. Dan Tuhan mau agar supaya semuanya dapat diselamatkan. Dalam satu ayat firman Tuhan mengatakan, "Aku tidak mau seorang pun binasa, tetapi Tuhan rindu agar supaya semua manusia yang ada di dunia ini menerima keselamatan yang daripada Tuhan." Itu sebabnya setelah Tuhan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya dan pasca kebangkitannya, Tuhan selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maksudnya agar supaya mengingatkan kepada murid-muridnya kalau pelajaran-pelajaran yang Tuhan sudah berikan kepada murid-muridnya agar supaya dilakukan. Kita tahu dari sini bahwa Tuhan membuktikan bahwa Tuhan hidup. Dan Tuhan membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Dia benar-benar hidup. Ada yang percaya, ada yang kurang percaya, ada yang ragu-ragu. Mengapa Tuhan berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena Tuhan tahu persis masih ada murid-murid yang ragu-ragu akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya agar supaya dia bisa memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus hidup. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ternyata Tuhan datang menemui murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya secara lengkap. Tuhan tidak mau salah satu muridnya tidak mengetahui dan tidak mengerti bahwa dia hidup, bangkit dari antara orang mati. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan, memperdulikan. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Itu buktinya bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar hidup. Dan Tuhan ingin menilai apakah murid-muridnya itu masih setia, masih taat akan perintahnya atau tidak. Dari ayat ini
kita bisa mengetahui bahwa murid-muridnya taat kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya mereka mendapatkan hasil yang banyak. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus berada di pantai, Tuhan tahu bahwa murid-muridnya mendapatkan ikan yang begitu banyak. Tetapi anehnya Tuhan menyediakan di pantai arang dan api, juga roti dan ikan. Mengapa Yesus menyediakan hal itu sementara murid-murid sudah mendapatkan banyak ikan? Tuhan juga ingin membuktikan bahwa Dia mampu melakukan di dalam segala hal. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang dapat melakukan segala perkara. Untuk membuat murid-muridnya lebih percaya lagi dan lebih taat lagi, maka Yesus membuat itu. Saudara, akhirnya murid-murid benar-benar percaya kepada Tuhan, dan di dalam ayat yang ke-11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Lagi-lagi Tuhan membuktikan bahwa jala itu tidak koyak walaupun dibuat menaruh ikan sebanyak itu. Jadi kalau murid-murid dibuat untuk percaya dan Tuhan menampakkan diri sedemikian rupa, kita juga sebagai generasi penerus, kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi kita merasakan perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan. Tuhan senantiasa melihat kehidupan kita, keberadaan kita, dan Tuhan menolong dalam kehidupan kita di dalam segala hal. Itu sebabnya kita tetap bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam Injil Matius, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Injil Markus, Yesus juga memberikan perintah pada murid-muridnya. Setelah itu, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Injil Lukas mengatakan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka pulang dengan bersuka cita. Juga di dalam Kisah Rasul, pasal 1 mulai ayat yang ke-6. Kita membaca sejenak. Kisah Rasul pasal 1, kita membaca mulai ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menetap ke langit, waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita mau memahami apa arti dari ayat-ayat tersebut. Tuhan tidak mau kalau murid-muridnya tidak mengerti atau tidak memahami setelah pasca hari kebangkitan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan pergi, banyak hal yang diberitahukan kepada murid-muridnya. Banyak masukan-masukan, banyak nasihat-nasihat, banyak pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Karena setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, maka murid-muridnya pasti kembali kepada pekerjaannya semula. Dan memang dikatakan oleh ayat firman Tuhan demikian. Namun setelah kita melihat di dalam kisah para rasul, di situ banyak murid-murid yang menyatakan bahwa mereka mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan berita kesukaan, mereka memberitakan kabar keselamatan, dan mereka juga mengabarkan kabar pengampunan. Agar supaya semua manusia yang ada di dalam dunia ini menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pernah mengatakan, "Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Jadi kita mau percaya kepadanya, kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah mengambil alih segala penderitaan kita, segala dosa-dosa kita, dan segala hukuman yang ditanggungkan ke atas kita. Bahkan Tuhan sudah mengambil alih. Sebelum Tuhan kembali ke surga, Dia sudah bertugas dengan penuh cinta. Saya akan memberikan sebuah kisah. Ada seorang bapak tua, dia mencari nafkah dengan biolanya di tepi jalan. Bertahun-tahun lamanya, hingga pada suatu hari bapak ini tidak sanggup lagi untuk memainkan biolanya, dan karena permainannya menurun, maka tidak banyak orang ingin mendengarkan atau menontonnya. Pada suatu saat dia duduk dengan letih lesu di pinggir jalan, dia bersandar di sebuah pohon besar. Tiba-tiba datanglah seorang pria. Dia tergerak dengan belas kasihan dan berhenti di depan bapak tua itu. Dan dia memungut biola tersebut dan memainkannya dengan asiknya. Pria itu mengundang banyak orang menontonnya. Dengan tidak disengaja, bapak tua itu berpikir, kenapa kalau pria ini memainkan biolanya dengan atraksinya, banyak orang tanpa diundang, mereka datang sendiri, ingin menonton dan ingin mendengarkan suara biola yang mengalun merdu, menggugah hati orang-orang yang mendengarnya.
bukan saja menggugah, tetapi juga mengubah kehidupan daripada orang-orang yang datang mendengarnya. Dan tanpa diminta, orang-orang banyak itu memberikan uang yang begitu banyak kepada bapak tua tersebut, sehingga bapak tua itu bersuka cita. Akhirnya pria itu berhenti bermain lalu pergi dengan begitu saja. Siapakah pria itu? Dia adalah seorang ahli pemain biola sedunia. Dan bapak tua itu betapa terkejutnya pada waktu dia mengetahui bahwa pria itu adalah seorang yang ahli biola sedunia. Dia sudah mengambil alih semua penderitaan bapak tua tersebut. Dan bapak tua tersebut merasakan kelegaan di dalam kehidupannya dan bersuka cita. Kehidupan kita juga demikian. Tuhan sudah mengambil alih di dalam setiap dosa-dosa kita, penderitaan kita. Sebenarnya kitalah yang dihukum karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang menjurus kepada dosa, sehingga kita harus mendapatkan hukuman. Tetapi tugas daripada Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dari sejak lahirnya sampai kepada kematiannya, sampai ia naik ke surga. Dia diperhadapkan dengan banyak tantangan dan rintangan. Dia mengalami banyak penderitaan, tetapi itu tidak menyurutkan semangat daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia ingin mengambil alih segala penderitaan-penderitaan kita. Dan kita tidak jadi dihukum. Tetapi dialah yang menerima hukuman dan bersedia mati di atas kayu salib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan melupakan kebaikannya. Jangan kita melupakan akan kasih-Nya yang begitu besar yang Dia sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Melalui firman Tuhan ini, dengan tidak ragu lagi, kita yakin dan percaya bahwa Dia datang dari surga. Dia bertugas di dalam dunia karena rindu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan tugasnya sudah selesai, sehingga Dia kembali ke surga. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kita. Pada saat Dia mau naik ke surga, Dia masih berpesan kepada murid-muridnya, jangan takut, aku akan minta kepada Bapakku Roh penolong yang lain, dan Ia adalah Roh Kudus yang akan menyertai kamu, mengajar kamu, memandu di dalam setiap kehidupanmu. Dan Roh Kuduslah yang akan memimpin dan membimbing kehidupan kita selama kita berada di dalam dunia ini. Taatlah akan pimpinan Roh Kudus. Biarlah kita menempatkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi, kita minta agar supaya Roh Kudus selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur Tuhan, meskipun tugas Tuhan selama berada di dalam dunia ini sudah selesai, namun Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap kehidupan kami yang berseru, berserah, berharap, dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak dapat jalan sendiri. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa penyertaan-Mu, tanpa pimpinan-Mu, tanpa bimbingan-Mu. Biarlah Tuhan selalu menolong di dalam setiap kehidupan kami selama kami masih berada di dunia ini. Tuhan, kami juga mau menceritakan kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau menceritakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan yang begitu mengasihi dan menyayangi di dalam setiap kehidupan kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami yang paling dalam, supaya kami tetap merenungkan pagi, siang, dan malam akan firman-Mu. Dan melalui firman-Mu itulah yang akan mengubah setiap kehidupan kami. Kami lebih hari lebih percaya kepada Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih setia melayani Tuhan, dan lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Ya, di mana diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia minta kepada Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua orang percaya. Hanya Dia katakan kita harus menunggu-nunggu, menanti-nanti. Jadi kita harus dengan setia menanti di bawah kaki Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus. Sebab itu ya biasa aliran dari karismatik katakan minta pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia sudah naik ke surga, maka Dia curahkan Roh Kudus buat kita semua, supaya kita semua dikuatkan iman percaya kita dan pengiring kepada Dia. Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan hamba syukur dan sudah mohonkan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih kami yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa surga, setindak kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, berpersona Roh Kudus ada minta kita sekalian mulai saat ini sampai pada selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua.